tadi aku apa ngobrol sebentar. Nah iya Siapa sih itu kan? enggak Hmm. aku cerita ya aku di sini ya terus kata satu tuh kayak ya iyalah orang ini kan kebetulan orang jadi yang kayak besar gitu yang sering ngajak kamu ya ini dia gimana sih aku kan cuma ngajak nggak tahu nih perspektif orang juga yang punya planning. Cek cek sudah masuk. Selamat sore, Pak. Oke, sore bro. Set buat panggil Pak. Oke, gimana nih Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik baik. Gimana juga bro di situ. Alhamdulillah, Malang full hujan. Oi hujan. Surabaya belum nih. Nanti kebagian panasnya doang Surabaya. Oke, mungkin hujan persis kayak IISG, Pak, lagi diguyur karena asing kabur semua. Ah, ya wajar lah. Ini kan kita kan ini ya ada apa rebalancing kan hari ini kan tanggal 28 gitu. Jadi ya memang namanya rebalancing memang gini itu cenderungnya market apa ya crash gitu lah. Oke. Gimana bro? Hari ini kita bahas apa ini? Oke, mungkin sambil kita kenalin dulu ke teman-teman, Pak ya mungkin ya. Aku di sini Absen Rain Kusuma selaku ketua dari ISP Malang tahun periode ini. Lalu kita kali ini ya ada sesi market review bersama Bapak Maulana dari RHB Sekuritas Surabaya, gitu Pak ya? Ya, boleh. Mungkin langsung aja nih Pak, kan yang lagi rame nih ya sekarang tuh tentang Danantara nih Pak. Nah, kan isu-isunya juga Danantara itu hmm, katanya nih mengelola aset-asetnya terutama dioptimalkan ke BUMN gitu kan Pak ya. Nah, lalu kan pasti beberapa BUMN kan juga ada yang listing atau dia melantai di bursa efek. Nah, itu mungkin korelasi atau dampaknya ke pasar modal nih bakal gimana dari Danantara. Kalau kita lihat kan dari CEO-nya sendiri ada Pak Roslani, lalu ada Pak Pandu juga yang jadi C-levelnya, lalu ada juga kemarin Tony Blair dan juga Ray Dalio Pak, sempat isu-isunya tuh jadi pengawas. Nah mungkin bisa di ini nih Pak, diberitahu ke teman-teman gitu Pak, gimana nih Danantara nanti ke depannya gitu. Oke. Aduh, ini jadi kita ini ya. Saya sih lebih suka ntar kita tektokan aja ya Mas ya. Maksudnya kita saling discuss aja gitu. Mungkin teman-teman juga ada informasi gitu dari teman-teman smart people juga ya atau teman-teman ini sobat ISP. Mengenai Danantara sih kalau saat ini ya yang saya lihat itu masih cenderung kita tuh masih wait and see juga sih sebenarnya sih gitu. Kalau kita lihat dari visinya sih bro, itu kan kita mau meniru seperti Temasek lah ya, Temasek Holding itu holding company yang besar yang mengelola sumber daya yang ada di Singapura gitu.
Dan itu berhasil loh yang di Singapura. Nah, cuman ada juga nih contoh yang kurang apa ya, yang kurang enak lah gitu. Contoh gagalnya itu ada yaitu di Malaysia juga. Kita tahu namanya itu 1MDB ya, 1MDB. Nah, yang akhirnya tuh apa ya, malah jadi skandal terbesar dengan mega korupsinya gitu. Sampai dia menyeret perdana menterinya kan. Nah, ini yang jadi mungkin kalau saya bilang sih ini semacam kita masih menunggu sih gitu. Kita mau lihat dulu nih bagaimana sih Danantara ini. Nah, implikasinya apa ke market. Nah, kalau kita lihat kan dengan visi yang benar-benar seperti itu kan harusnya kan orang-orang yang mengelola Danantara ini tadi atau yang mengisi Danantara ini kan sudah punya integritas lah gitu ya kan, dan kita tahu lah pastinya negara, saya yakin sih nggak mungkin main-main juga sih sebenarnya sih, harusnya kan begitu ya kan. Artinya perspektifnya isu yang di luaran sana kan banyak yang kurang enak ya gitu. Oke lah, itu isu lah gitu. Tetap kita harus lihat dulu orang-orangnya itu harusnya itu punya integritas untuk mengelolanya gitu. Nah, modal Danantara aja, modal awal itu kan 1.000 triliun ya toh. Nah, yang nantinya memang sebagian besar akan dialokasikan ke BUMN. Tinggal nantinya begini bro, yang perlu saya sampaikan gini, apakah nanti itu akan langsung ke BUMN dalam bentuk apa, atau yang nantinya tentu akan berimbas ke market kita gitu ya kan. Nah, atau seperti apa sih bentuk penyalurannya gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan nantinya, dan tentu ini tidak bisa dijawab baik itu oleh pihak Danantara sendiri dalam waktu singkat ya, sehari 1 minggu enggak, mereka juga perlu waktu untuk kerja gitu. Nah, untuk saat ini market masih melihatnya, kalau boleh kita jujur akui, itu kurang ramah lah, masih kurang ramah. Mereka melihat ya ada ketakutan lah, misalnya terjadi kayak 1MDB di Malaysia gitu yang akhirnya menjadi skandal mega korupsi gitu. Ya itu hal yang wajar lah, itu hal yang wajar karena di satu sisi memang tidak dipungkiri ada beberapa yang sangat skeptis sekali atau khawatir nantinya akan seperti itu. Nah, itu. Dan yang kedua, market mungkin kalau yang boleh tak bilang juga bahwasanya nantinya harapannya kalau memang ini sesuai dengan ekspektasi market gitu, dimana seperti Temasek Holding, tentu ini kan menjadi sebuah terobosan yang luar biasa sebenarnya sih gitu di pemerintahan Pak Prabowo sekarang ya gitu, Presiden Prabowo gitu, kalau berhasil seperti Temasek gitu. Nah, cuman itu tadi pelaku pasar utamanya masih cenderung wait and see ya. Kalau nggak mau dibilang mereka skeptis, pastinya mereka masih wait and see gitu. Dan itu sudah terkonfirmasi ya dengan beberapa adanya isu. Sekali lagi nih isu perlu verifikasi juga gitu. Maksudnya ini perlu dibuktikan juga gitu apa. Bahasanya mereka khawatir nantinya ini nggak dikelola secara profesional. Seperti kita tahu kemarin mungkin sempat baca berita nih, bahwasanya ada sebagian yang menarik dananya itu dari bank BUMN ya utamanya, karena saking nggak percayanya nih dengan antara khawatir nanti diselewengkan atau dimanipulasi segala macam. Ditambah lagi dengan berita-berita yang ada di luar dari BUMN itu sendiri yang memang kurang menyenangkan buat masyarakat gitu. Nah, ini yang harus dijawab tantangannya oleh pemerintah dalam hal ini Danantara sih. Anyway, kalau dari secara umum ya tujuannya saya pikir sih cukup menarik dan bisa jadi terobosan. Tapi sekali lagi, nah ini harus dikelola dengan orang-orang yang punya integritas gitu. Sehingga nanti akan timbul kepercayaan dari publik, dari market tentunya, yang akhirnya berimbas juga ke ISG kita. Kayak gitu sih. Kalau sepintasnya kayak gitu sih, bro. Nah, kalau dari Mas Ena sendiri gimana? Kalau dari saya sendiri nih Pak ya, lihatnya sebenarnya kalau dari Danantara itu menariknya itu karena dia kan mengelola aset yang lumayan jumbo ya hitungannya ya. Kalau kita lihat kemarin kan dia sempat naik ke top 10 kalau nggak salah ya, atau top 10 atau top 20 gitu, pengelola dana yang terbesar gitu. Yang paling atas tuh ada dari Norwegia dan juga dari Singapura kalau nggak salah. Nah, itu kan kita juga masuk ke jajaran yang istilahnya bisa ngelola dana banyak gitu. Nah, mungkin yang menarik juga itu waktu kemarin diumumkan bahwasanya dari ini Dewan Pengawasnya sendiri Pak, itu ada Tony Blair dan juga Ray Dalio. Ray Dalio kan kita tahu Pak ya, dia punya hedge fund Bridgewater. Itu kan juga pengalamannya juga panjang gitu di dunia di market lah intinya gitu. Mungkin yang masih ya jujur dari saya sendiri ada sedikit skeptis tentang khawatirnya ya kurang kompetennya orang-orang yang mengelola, dan juga mungkin dari masih mungkin lihat-lihat takut khawatirnya ada monopoli sih Pak.
Tapi kalau dilihat sendiri, secara niatnya sendiri memang bagus dari pemerintah ya. Kalau kita lihat dari lewat Danantara itu sektor prioritasnya sendiri mengelola sumber daya alam, pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan juga keamanan energi dan pangan itu tiga fokus utamanya dari Tara sebenarnya kan Pak ya. Mungkin yang nah ini sekaligus jadi pertanyaan nih Pak. Kira-kira kemarin waktu Danantara launch itu rata-rata rush semua gitu dari pasar modal dari investor sendiri itu rata-rata melakukan rush gitu. Dan juga mungkin ini kayak momennya kayak kurang tepat gitu Pak dari Danantara launch, tapi teman-teman dari investor sendiri itu pada rush dari market. Dan juga yang ketiga mungkin itu karena Morgan Stanley itu menilai pasar modal kita itu underweight. Nah mungkin kalau dari pandangan Pak Maulana sendiri nih sebagai praktisi di dunia pasar modal itu bagaimana? Oke, cek. Sekarang masuk ya. Oke. Uh, memang sih kalau kita lihat yang apa tadi salah satu yang jadi dewan pengawasnya juga itu juga bukan orang sembarangan sih. Harusnya kan memang itu bisa menjadi ini ya semacam penenang juga mengenai ada isu di luar yang kurang enak juga di dan antara karena dikhawatirkan dia ada penyelewengan gitu. Nah, yang menjadi justru ya kalau saya melihatnya begini sih, kita harus memberi waktu, memang kita harus memberi waktu kepada Danantara itu sendiri ya, orang-orang Danantara untuk membuktikan bahwasanya semua isu negatif atau yang kurang menyenangkan dari masyarakat itu keliru gitu. Tuh, pastinya kayak gitu bro. Kita nggak mungkin dong langsung menjas mereka lah, mereka belum ngapa-ngapain kok kan gitu. Kan nggak fair juga kalau kita langsung menjas itu pun khawatir Pak. Wah, ada penyelewengan dalam pengelolaannya, terus juga apa? Wah, orang-orangnya mungkin pengawasnya oke, tapi bawahannya misalnya yang di bawahnya itu kurang kurang banyak integritas misalnya. Tapi kita kurang fair juga sih. Kalau kita langsung menjas mereka, maksudnya ini Danantara ini bakal gagal gitu. Saya pikir saya pikir sih lalu gegabah juga sih kalau kita menilai bahwasanya Danantara ini nanti bakal dikelola kurang profesional sih kayak gitu. Jadi kita mau gak mau memang harus melihat atau memberi waktu kita ke mereka gitu untuk membuktikan kinerjanya kayak gitu. Nah ini dan sekali lagi ini kan nggak bisa kalau misalnya dalam waktu satu minggu atau satu bulan bahkan untuk menjawab semua atau menepis semua anggapan masyarakat gitu. Nah kalau orang-orang ini sih kayak tadi salah satunya yang jadi dia juga saya pikir sih itu cukup ini ya cukup capable lah gitu maksudnya itu. Tinggal nanti ya dibuktikan aja itu dalam perjalanannya bagaimana nanti pengelolaan dananya gitu. Karena kalau kita lihat dari visinya kan itu bagus banget itu. Kita pengen seperti Temasek Holding lah gitu. Paling nggak kan kita nyontohnya kayak yang deket-deket nih, nggak sejauh-jauh, yang deket aja nih kayak Singapura. Nah, kayak gitu. Nah, dan tidak jangan sampai seperti 1MDB Malaysia gitu deh. Itu aja udah cukup menjawab kegelisahan masyarakat ya dalam hal ini kayak gitu. Karena ya memang sentimennya memang kurang ramah masih sejauh ini ke Danantara gitu. Oke, jadi mungkin balik lagi Pak ya, perlu wait and see dulu, perlu kasih pembuktian dulu lah ya dari pengelola Danantaranya gitu ya mungkin ya. Iya, benar. Mungkin sama ini nih Pak, yang dengar-dengar nih dari berita-berita itu ada beberapa perdebatan tentang Danantara, terutama itu apakah dapat diaudit gitu oleh badan-badan seperti BPK atau mungkin KPK. Nah itu untuk kejelasan tentang auditnya sendiri itu kurang jelas. Tapi dari Pak Presiden sendiri itu sudah menjelaskan bahwasanya Danantara bisa diaudit sewaktu-waktu dan juga diaudit kapanpun gitu. Nah mungkin itu juga yang bakal kita lihat ke depannya gitu Pak ya, responnya dari market bagaimana. Mungkin kalau kita melakukan penilaian di awal juga kayak saya rasa juga kurang tepat Pak ya, karena memang baru berjalan, belum ada progres juga, mungkin baru bisa kita nilai setelah ada progres gitu ya. Betul. Ya. Jadi kalau memang sih ada beberapa ini juga nggak lepas dari adanya isu di masyarakat, nantinya Danantara ini nggak bisa diaudit gitu, baik itu oleh KPK, BPK, ya kan, dan juga lembaga audit lainnya gitu. Emang ini jadi PR besar sih. Maksudnya gini, saya nggak tahu secara pasti ya, secara pasti dalam artian apakah regulasi itu udah valid atau belum gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa diaudit secara langsung, iya mungkin karena ini bentuk badan usaha juga gitu, bukan seperti lembaga kementerian atau lembaga publik gitu enggak. Tapi
apa namanya ya itu tadi. Ini kan kalaupun dia itu katakanlah badan usaha, sebenarnya kalau mau dibilang bisa audit bisa gitu. Tapi ya itu tadi harus atas persetujuan dari lembaga pemerintah. Dalam hal ini bisa saja DPR misalnya ya kan. Presiden bisa dengan menerbitkan misalnya impres instruksi presiden untuk mengaudit bisa sebenarnya gitu. Jadi kalaupun mungkin secara regulasi implementasinya karena dianggap ini private ya atau perusahaan yang independen gitu, jadi nggak usah sembarang audit. Saya pikir sih nggak senaif itu juga kok. Mungkin kalau di audit dalam artian konteksnya audit rutin kali oleh BPK ya jelas karena itu kan bentuknya badan usaha gitu. Bukan lembaga gitu. Tapi kan berarti mereka nggak bisa masuk ke sana enggak, mereka tetap bisa mengaudit, hanya mungkin perlu beberapa birokrasi gitu, misalnya atas persetujuan dari DPR misalnya, atau juga bisa dari instruksi presiden kayak gitu ya. Memang ini ada proses birokrasi di situ gitu. Mungkin kita terlalu singkat sih kadang melihatnya, seolah-olah ini ada proses tapi berarti nggak bisa. Enggak, tetap bisa. Dan audit tetap bisa. Kalau kita bicara konteks seharusnya ya, teorinya. Tinggal prakteknya aja nanti. Apakah memang nantinya semudah itu untuk diaudit gitu. Nah, kayak gitu. Kalau khawatir boleh, tapi harus perlu juga apa yang membatasi juga, maksudnya jangan terlalu apa ya terlalu jauh lah gitu maksudnya kan. Ini juga belum jalan juga tuh ini gitu. Kayak gitu sih. Kalau saya pribadi kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin dari sesi kita ini mungkin bisa disimpulkan kita perlu kasih waktu dulu di pengelola Danantara kan, dan juga mungkin kalau misalnya kinerjanya memang bagus, pasti dari market bakal reaksinya juga positif, dan juga pasti pasar modal Indonesia juga bergeraknya menghijau kembali gitu, kurang lebihnya gitu ya Pak ya. Betul, betul, betul. Kalau kita lihat juga di Danantara sendiri kan memang dia diluncurkan untuk mengelola lebih dari 900 miliar kurang lebih gitu Mbak ya. Dan rata-rata kan dari BUMN juga fokus investasinya itu mencakup sektor-sektor pengelolaan sumber daya alam, artificial intelligence, energi terbarukan, ketahanan pangan, dan juga harapannya kan mendorong pertumbuhan target ekonomi yang ditargetkan presiden yang 8% itu Pak ya. Nah mungkin kita perlu lihat dulu, tapi kalau dari segi visi sendiri atau dari rencananya sendiri, niatnya sendiri udah baik Pak ya. Benar. Kalau dari visinya, kalau boleh kita lihat, ya kita harus fair juga. Kalau dari visinya juga ini sebenarnya bagus sih gitu. Artinya BUMN ini benar-benar mandiri itu. Jadi ketika mereka, kalau kita tahu kan selama ini kan ketika terjadi kerugian, ini kan selalu negara yang menanggung gitu ya kan. Nah, dari sisi APBN ini kan seharusnya kedepannya itu enggak ini BUMN itu ketika rugi itu ditanggung oleh negara. Itu juga ketika untung pun negara nggak lantas serta-merta mendapatkan hasil dari keuntungan itu enggak gitu, tapi ada prosesnya dulu, bisa dari dividennya segala macamnya gitu. Maksudnya yang kaitannya dengan unsur-unsur politis mungkin seharusnya ya, kalau saya nilai sih seharusnya itu bisa diminimalisir gitu secara politisnya, dan unsur politisnya itu bisa diminimalisir harusnya sih gitu, karena memang harusnya dan antara ini diisi oleh orang-orang yang profesional gitu, yang punya integritas, bukan karena faktor apa namanya, bukan karena faktor ini tadi adanya faktor politis itu seharusnya ke sana. Nah untuk menjawab itu tadi ya, sekali lagi kita harus memberi sebenarnya sih gitu ya. Kalau kita tahu orang-orangnya yang memang mungkin sebagian akan menilai ya ini kurang over lah apalah gitu, oke. Tapi sekali lagi kita harus juga fair juga, kita beri waktu dulu gitu ke mereka untuk benar-benar membuktikan bahwasanya dan antara ini bisa dikelola secara profesional kayak gitu, sehingga nggak merugikan atau paling tidak nggak sampai menghasilkan mega skandal korupsi seperti yang terjadi di 1MDB ya di Malaysia kayak gitu sih. Harapannya seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman juga bisa melihat sambil menunggu progresnya kinerja dari Danantara dan juga Dewan Pengawas ataupun dari pengelolanya, mungkin bisa pantau di sektor-sektor yang mungkin beberapa holding BUMN diinvestasikan oleh Danantara gitu Pak ya. Mungkin dari saya cukup menjawab nih kira-kira tentang apa yang harus kita lakukan atau kedepannya kita harus gimana nih. Dari Pak Maulana sendiri apakah ada tambahan lagi Pak? Saya pikir sih enggak sih, tinggal kita ya nunggu aja gitu bagaimana progresnya seperti apa gitu. Ya mau nggak mau itu bisa dijawab dengan waktu sih ya, kita memberi waktu gitu tadi.
tinggal nanti masyarakat sendiri akan menilai dan waktu akan memberikan apakah dana antara ini memang bisa dikelola secara profesional dan memang memberikan keuntungan buat kita, buat negara terutama. Tinggal itu aja sih. Dan untuk market saya pikir sih implementasinya ke market ya, market pada akhirnya kalau boleh jujur ya, kita setelah rally sepanjang dari tahun kemarin, berarti koreksi sekarang termasuk koreksi wajar sebenarnya sih. Hanya saja memang sentimen-sentimennya itu tadi yang menyebabkan market tiba-tiba langsung crash gitu. Penurunannya langsung 1%, bahkan hari ini 3%. Jadi memang sentimen yang sangat berpengaruh kuat gitu. Ya memang harus diakui juga bahwasanya pasar kita tuh memang nggak efisien, sehingga itulah kenapa sentimen itu kan sangat berpengaruh kuat ya, gitu. Tapi kalau mau diteliti lebih jauh bahwasanya kalau kita bicara tentang konteks pasar modal ya bro, itu kita bukan karena murni karena sentimen dan antara sih penurunan saham atau harga saham itu ya, tapi memang karena ini tadi laporan keuangan atau kinerja kapital dari siklus itu sendiri. Kalau kita tahu kan BRI kan lebahnya susut tuh, jadi wajar kalau dia sampai akhirnya dibanting gitu, apalagi dengan sentimen yang ada kan. Nah gitu. Oke, mungkin begitu ya teman-teman, kita perlu lihat dulu dan juga kita perlu kasih waktu lah untuk pembuktian dari pengelola dana antara, dan juga di market sekarang nih hitungannya masih koreksi wajar ya, mungkin karena isu-isunya aja, tapi depan pasti bakal recovery sih. Kalau misalnya ekonomi juga bagus dan juga dana antara kan kelolaannya juga banyak, ya kita lihat aja dewan pengawasnya juga kompeten, pasti mungkin insya Allah kedepannya bakal bagus juga ke pasar modal. Mungkin itu aja sih Pak. Dari Pak Maulana, apakah ada tambahan lagi? Saya pikir tidak ada sih, cukup aja itu aja dulu sementara. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya di diskusi-diskusi berikutnya gitu. Well, apapun itu mengenai pasar, saya pikir sih ini koreksi wajar. Kalau kita nunggu aja momentumnya dan sentimennya, market itu kembali lagi rebound ya kayak gitu. Dan saya yakin pasti market pasti ada recovery lah. Oke. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada isu yang mau dibahas nih, isu menarik yang mau dibahas atau ditanyakan, kita bisa buka live di lain kesempatan, bisa langsung DM aja ke ISP Malang atau komen di postingan terakhir dari ISP Malang. Mungkin bisa kita cukupkan di situ aja Pak buat sesi sore ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan sharing-sharing nih ke teman-teman untuk kira-kira kedepannya bakal gimana nih di market gitu. Terima kasih Pak. Mungkin dari saya izin pamit. Kita bertemu di lain kesempatan Pak. Oke, sama-sama. Makasih ya.